Today we will start listening Shali's Dhamma talk by first requesting for the Tisarana and Nawangasila. Para yogi, sebelum kita memulai mendengarkan ceramah Dhamma yang diberikan oleh yang terhormat Shali Docharu, marilah kita memohon tuntunan Tisarana dan Nawangasila dengan terlebih dahulu bernamaskara sebanyak 3 kali. Namaskara. Okay, we will start with Namo Tassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. 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 Buddham Saranam Gacchami. Buddhang saranam gacchami. Dhammam Saranam Gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham Saranam Gacchami. Sanghang saranam gacchami. Dutiyanti Buddham Saranam Gacchami. Tutiyampi buddhang saranam gacchami. Dutiyanti Dhammam Saranam Gacchami. Tutiyampi dhammang saranam gacchami. Dutiyanti Sangham Saranam Gacchami. Tutiyampi sanghang saranam gacchami. Tatiyanti Buddham Saranam Gacchami. Tatiyampi buddhang saranam gacchami. Tatiyanti Dhammam Saranam Gacchami. Tatiyampi dhammang saranam gacchami. Tatiyanti Sangham Saranam Gacchami. Tatiyampi sanghang saranam gacchami. Saranagananam Paripunam. Amma Shali. Panatipada Seramani Sikhapadam
samadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Adinadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Brahmacharya Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Abrahmacharya Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan yang tidak suci. Musavada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Suramiraya Vacchapamadhatthana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Surameraya Majjapamadattana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari segala macam minuman keras dan obat-obatan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Sikala Bhojana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Wikala Bhojana Weramani Sikkhapadam Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari makan makanan pada waktu yang tidak sesuai. Sajja Hita Padita Visuka Dasana Malaganda Vilepana Arena Dandana Vibhusana Thana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Naca Gita Wadita Wisuka Dasana Malaganda Vilepana Dharana Mandana Vibhusanadhana Weramani Sikkhapadam Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari menari, menyanyi, bermain musik, melihat serta mendengarkan hiburan dan tontonan yang tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Memakai bunga-bungaan, wangi-wangian, dan alat-alat kosmetika untuk menghias dan mempercantik diri. Puja Sayana Bahasayana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Uccasayana Mahasayana
Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari penggunaan tempat duduk dan tempat tidur yang tinggi dan mewah. Metta saha gatena cetasa sabapana buddhesu saritva vikarana samadhiyami. Metta sahagatena cetasa sabapana bhutesu paritva viharanang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri untuk tinggal dengan memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Idam me silam Idang me silam magaphalanyanasa maka palanya nasa pacayo hotu pacayo hotu apamadena sampadeta. ama syale sadu sadu sadu. Namaskara. On previous day, there was the question in the Deva's mind. What is to be done before the body breaks down, before one dies? And knowing this question, Buddha, Namitta Buddha asked the question and the real Buddha answered. And on previous day, we have been talking about the answer given in the first verse. Before one's body breaks down and dies, one should be free from tasna craving. One should not be attached in the past. One should not be longing for what will come in the future. And in the present, one should not be in the midst of person who has kilesa defilement. Pada hari yang lalu, yang terhormat Syale Docharu telah membahas tentang adanya pertanyaan di dalam kesadaran sesosok dewa, yaitu apa yang harus dilakukan sebelum tubuh ini lapuk dan kematian menjelang. Kemudian Nimitta Buddha ini menanyakan pertanyaan itu, kemudian sama Sang Buddha yang sejati memberikan jawabannya. Pada hari yang lalu telah dibahas jawaban dari syair yang pertama itu. Sebelum tubuh ini menjadi lapuk dan kematian menjelang, seseorang haruslah membebaskan diri dari tanha atau keserakahan. Janganlah melekat pada masa yang telah lalu dan jangan merindukan tentang masa yang akan datang. Serta pada kehidupan sekarang ini, janganlah termasuk dalam orang yang ada di daftar yang mempunyai kilesa atau kekotoran batin. In order not to be in the list of person who has defilement, one should be mindful
at the moment of seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and knowing. Agar tidak termasuk di dalam daftar orang yang memiliki kekotoran batin kilesa, seseorang haruslah berperhatian murni pada saat ia melihat, mendengar, mencium, merasakan, menyentuh, dan berpikir. Not being mindful at the moment of seeing, for example. If one is not being mindful, seeing desirable objects, lobha, greed can arise. Seeing undesirable objects, if one is not mindful, there can be dosa, anger. And seeing neutral objects, if one is not mindful, there can be delusion, not knowing correctly. In this way, not being mindful at the moment of seeing, for example, there can be lobha, greed, dosa, anger, moha, delusion, and so on. And if these defilements arise, one will be in the list of persons who does unwholesomeness, and the person will be in the list of ones who can go to apaya. Dengan tidak berperhatian murni pada saat melihat, misalnya, jika seseorang tidak berperhatian murni ketika ia melihat objek yang menyenangkan, maka keserakahan atau lobha bisa muncul. Pada saat ia melihat objek yang tidak menyenangkan dan ia tidak berperhatian murni, maka dosa atau kebencian, kemarahan bisa muncul. Lalu pada saat melihat objek yang netral, apabila ia tidak berperhatian murni, maka bisa memunculkan khayalan atau tidak tahu dengan benar. Jika tidak berperhatian murni pada saat melihat, misalnya, maka pada saat itu bisa memunculkan lobha, keserakahan, dosa, kebencian, moha, khayalan, kebodohan, dan sebagainya. Pada saat kekotoran batin muncul, maka orang tersebut akan masuk ke dalam daftar orang dengan perilaku ketidakbajikan. Dan ia akan berada dalam daftar mereka yang bisa pergi ke apaya. Not being mindful at the moment of seeing, hearing, lobha, dosa, defilements such as lobha, dosa arises. And if the lobha, dosa that arises, that are strong, the person does wholesome and unwholesome action based on the lobha, dosa, and the defilement. So based on these defilements, if the person does unwholesome deeds, it can lead to apaya, and the person will be in the list of beings who will go to apaya. And based on the defilements such as lobha, dosa, the person can also cultivate wholesome deeds.
in order to get what they want. If not now, in the future. So in this way, based on what has been heard, based on what has been seen, what has been heard, if they desire, if they want to have such things in the future, they perform wholesome deeds such as giving, offering, dana, keeping the precepts. So in this way, based on lobha greed, wanting good things in the future, one performs wholesome deeds such as dana and sila that gives further assistances such as human lives, deva lives, and if the person practices samatha practice, there will be Brahma assistance in the future. So in this way, based on greed, one performs wholesome deeds that give rise to further assistances. And seeing, hearing, undesirable objects, if one is not mindful, there can be anger that arises. Based on the anger that arises, seeing, hearing things, being unmindful, once out of this anger, one performs wholesome deeds in order to get desirable things in the future that lead to further existences. In this way, at the moment of seeing, hearing, if one is not mindful, then based on the defilements, one commits wholesome and unwholesome action that give rise to further existences. And thus, the person is in the list of beings who will have further existences. In order not to be in the list of beings who will have further existences, one should be mindful at the moment of seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and knowing. Dengan tidak berperhatian murni pada saat melihat, mendengar, maka bisa memunculkan kekotoran-kekotoran batin seperti loba, keserakahan, dosa, kebencian. Jika keserakahan dan kebencian yang muncul ini sangat kuat, maka orang tersebut bisa melakukan tindakan-tindakan baik ataupun buruk berdasarkan dari kekotoran batin keserakahan atau kebencian, kemarahan itu. Karena kekotoran-kekotoran batin ini, orang tersebut melakukan perbuatan buruk yang bisa membawanya menuju ke apaya. Dan orang tersebut masuk ke dalam daftar mereka yang akan pergi ke apaya. Berlandaskan pada kekotoran batin, serakahan, kebencian, orang juga bisa melakukan perbuatan baik dalam rangka mendapatkan apa yang ia inginkan di masa yang akan datang. Dengan begitu, berlandaskan
pada apa yang didengar, apa yang dilihat. Jika seseorang memiliki keinginan untuk mempunyai hal tersebut di masa yang akan datang, mereka bisa melakukan kebaikan-kebaikan seperti misalnya memberi, kemudian mempersembahkan, berdana, ataupun menjalankan sila moralitas. Berdasarkan keserakahan atau loba, orang menginginkan kebaikan di masa yang akan datang, maka ia melakukan perbuatan baik, berdana, dan menjalankan moralitas. Dengan pengharapan seseorang ingin terlahir sebagai dewa, misalnya mendapatkan keberadaan yang baik sebagai dewa, maka orang tersebut mempraktekkan samatha. Dan dengan mempraktekkan samatha, maka orang tersebut di masa yang akan datang bisa terlahir di keberadaan sebagai Brahma. Berdasarkan pada keserakahan, orang bisa melakukan kebaikan yang bisa memunculkan sesuatu yang diinginkan di masa yang akan datang. Ketika seseorang melihat atau mendengar objek-objek yang menyenangkan, dan pada saat itu ia tidak berperhatian murni, hal ini pun bisa memunculkan kemarahan. Karena berdasarkan kemarahan itu yang muncul karena melihat ataupun mendengar, dari kemarahan itu pun ia bisa melakukan kebaikan untuk bisa mendapatkan hal-hal yang ia inginkan di masa yang akan datang, yang membawa pada keberadaan-keberadaan yang berikutnya. Dengan begitu, pada saat seseorang melihat, mendengar, apabila ia tidak berperhatian murni, maka berlandaskan pada kekotoran-kekotoran batin itu, orang melakukan perbuatan-perbuatan baik ataupun buruk yang akan memunculkan kelahiran-kelahiran berikutnya. Ia termasuk orang di dalam daftar yang akan mempunyai kelahiran kembali. Agar supaya tidak termasuk di dalam daftar itu, di dalam daftar orang yang mempunyai kelahiran-kelahiran berikutnya, maka seseorang haruslah berperhatian murni pada saat ia melihat, mendengar, mencium, merasakan, menyentuh, ataupun mengetahui. By being mindful of whatever object that arises at the sixth sense door, one should be mindful. One should be mindful of the nama rupa that are arising at the present moment. Being mindful of the present arising object, putting effort in noting the object, the mindfulness sticking onto the object, the mind being concentrated on the object. And when these viriya, sati, samadhi are strong, one discerns the nature of the object, unique individual characteristics such as hardness, softness, and so on.
And practicing further, one also comes to discern the common characteristic of impermanent, suffering, and non-self. Noting presently arising objects, discerning the impermanence. While noting the object, one notices arising of the object as well as dissolution of the object. Discerning the dissolution after its arisen, one sees it as impermanent. In this way, if one comes to discern this impermanence, one will not be in the midst of greedy, angry, or deluded person based on the objects that are arising at the present moment. Not having kilesa defilement based on this present object, there will not be unwholesome deeds. The person will not be in the midst of beings who are doing unwholesomeness. And also, not having defilements, there will not be wholesome deeds that lead to further existences. In this way, by discerning the presently arising object, there will not be further resultants, and thus the person will not be in the list of further existences. In order not to be in the list, one should be mindful, one should be discerning every arising object. So in every arising object that are arising in the future, based on it, by being mindful and discerning, one will not be in the list. Dengan berperhatian murni terhadap objek apapun yang muncul melalui 6 pintu indera, orang tersebut harus betul-betul berperhatian murni terhadap batin dan materi yang muncul saat sekarang ini. Karena dengan berperhatian murni terhadap apa yang muncul saat sekarang ini, dengan mengerahkan usaha, melakukan pencatatan, pengamatan, dan perhatian murninya menempel lekat pada objeknya, serta kesadarannya terkonsentrasi pada objeknya, wirya dengan memiliki wirya, sati, dan samadhi yang kuat, maka orang tersebut akan mampu melihat sifat sejati dari objek yang ada. Dengan cara demikian, orang tersebut akan mampu untuk melihat sifat atau ciri-ciri individu dari objek yang diamati. Misalnya, keras ataupun lembut dan sebagainya. Jika seseorang mempraktekkan lebih lanjut, maka orang tersebut akan mampu untuk melihat ciri-ciri umum dari yang diamati, yaitu ketidakkekalan, kemudian penuh dengan ketidakpuasan dan tanpa diri, hanya proses saja. Dengan selalu melakukan pengamatan terhadap objek yang muncul, maka seseorang akan bisa melihat ketidakkekalan dengan melalui pengamatan terhadap objek
orang tersebut bisa melihat bahwa objek itu muncul, kemudian objek itu pun lebur dan lenyap. Ketika seseorang bisa melihat objek, kemunculan suatu objek, kemudian lebur setelahnya, maka orang tersebut bisa melihat ketidakkekalan. Jika ia mampu melihat ketidakkekalan ini, maka ia tidak akan berada di dalam daftar orang yang memiliki loba, keserakahan, dosa, kebencian, moha, kebodohan, berlandaskan pada objek yang muncul tepat sekarang ini. Dengan tidak memiliki kilesa terhadap objek yang muncul, maka tidak akan ada perbuatan buruk. Maka orang itu tidak akan berada di dalam daftar orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Juga tidak ada kekotoran-kekotoran batin yang menyebabkan seseorang itu tidak melakukan perbuatan baik, yang mengakibatkan dia akan mengalami keberadaan yang berikutnya. Seseorang yang mampu untuk melihat objek yang muncul, maka ia tidak akan masuk di dalam daftar untuk keberadaan yang selanjutnya. Ia tidak termasuk di dalam daftar dari mereka yang akan mengalami kelahiran berikutnya. Supaya seseorang tidak termasuk di dalam daftar tersebut, maka ia haruslah selalu berperhatian murni. Ia harus melihat setiap objek yang muncul. Setiap objek yang muncul itu harus diamati dengan perhatian murni, sehingga ia tidak termasuk orang yang ada di dalam list keberadaan berikutnya. In order not to let loba, dosa, moha arise, in order not to give any chance for these defilements to rise, one should be mindful of every arising object continuously, noting, rising, falling, sitting, touching, thinking, pain, sadness, sad, happy, seeing, hearing, lifting, moving, lifting, bending, stretching, turning. In this way, if the yogi is keep on noting continuously on whatever object that is arising at the present moment, there will not be chance of these defilements. Yogi is not giving any chance for these defilements to arise. And thus, there will not be unwholesome deeds because there are no defilements arising. There are no unwholesome deeds, as well as there is no wholesome deed that give rise to further assistance. In this way, by being mindful, discerning the present arising object, being mindful, discerning for one moment, for that moment, there is no deed that gives rise to
further assistance. So in this way, every time yogi notes the object, for that moment, yogi is mindful and discerning. Yogi will not be in the list. If there is one moment of being mindful and discerning directly for that moment, there will not be any deed that gives to further existences, and thus yogi is not in the list at the moment of being mindful and discerning. As one becomes an arahat, there will be no list at all. But a puthujjana is the person who has all the list. A puthujjana has all the list. Puthujjana is included in the list to become a human, deva, abaya, hell, animal, ghost. As a puthujjana, one is included in all the list. But a sotapanna, for a sotapanna, the list is not as many as puthujjana. As a sotapanna is in the list of becoming human, deva, brahma, for 7 lives. Sakadagami is fewer lists than the sotapanna, fewer lives. Anagami only is in the list to become brahma, will not come back to the sensual world. Arahat is the one who doesn't have any list. All the lists have been cleared when becoming an arahat. So now yogis who are practicing, yogi who is mindful and discerning the object that has been noticed, yogi is not in the list for that moment. In this way, one should be mindful, one should discern, so as to be, not to be in the list of further existences for that moment. So if there is one moment of being mindful, discerning for that moment, yogi is clear in the list of further existences for one moment. In this way, we should work moment by moment, one after another, in order to clear the list until at least a sotapanna, where the list is getting few, and of course, being an arahat, when one gets to this final goal of being an arahat, all the lists will be clear. Agar tidak membiarkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan, loba, dosa, dan moha muncul, juga kekotoran batin yang lainnya muncul, maka seseorang haruslah berperhatian murni di setiap saat terhadap objek yang ada secara terus-menerus. Misalnya dengan melakukan pengamatan, kembang-kempis, duduk sentuh, berpikir, sakit-sakit, ketika ada kesedihan mencatat sebagai sedih-sedih, saat berbahagia catat sebagai bahagia-bahagia, juga ketika melihat, mendengar. Pada saat mengangkat, kemudian bergerak,
menempatkan, menekuk, meregang, berputar. Jika yogi selalu melakukan pengamatan pada setiap objek apapun yang muncul tepat pada saat ini, maka ia tidak memberikan kesempatan bagi kekotoran batin untuk muncul. Dengan cara itu, tidak akan terjadi perbuatan-perbuatan buruk karena tidak adanya kekotoran batin. Maka tidak ada pula perbuatan buruk. Juga tidak ada perbuatan baik yang membawa pada keberadaan atau kelahiran berikutnya. Dengan berperhatian murni, melihat, mengamati objek yang muncul tepat pada saat ini. Pada saat seseorang mengamati objek itu, memahami objek itu di satu saat tadi, maka pada saat itulah tidak terjadi perbuatan yang memunculkan kelahiran berikutnya. Oleh karena itu, di setiap saat para yogi harus melakukan pencatatan, pengamatan terhadap objeknya dengan berperhatian murni. Dan juga agar bisa melihat dengan benar. Sehingga yogi itu tidak akan tercantum di dalam daftar keberadaan. Jika ada satu saat berperhatian murni, bisa melihat dengan benar, maka pada saat itu tidak memunculkan perbuatan yang membawa pada keberadaan berikutnya. Dan yogi itu tidak tercantum di dalam daftar mereka yang akan muncul di keberadaan selanjutnya. Ketika seseorang mampu mencapai tataran arahat, maka ia sama sekali tidak tercantum di dalam daftar tadi. Sebagai putujana adalah seseorang yang mempunyai semua daftar tadi, termasuk di dalam semua daftar tadi. Jadi, sebagai orang termasuk di dalam daftar yang bisa ada pada keberadaan sebagai manusia, sebagai dewa, di apaya, di neraka, sebagai hewan, ataupun sebagai hantu. Para putujana mempunyai atau berada di dalam list seperti itu. Sebagai seorang sotapana, maka daftar yang dimilikinya tidak sebanyak daftar yang dimiliki putujana. Sebagai seorang sotapana, ia hanya berada dalam daftar keberadaan sebagai manusia, sebagai dewa, sebagai Brahma, paling banyak sebanyak 7 kali. Kemudian mereka yang sampai pada tataran Sakadagami, daftarnya lebih sedikit lagi. Sebagai seorang anagami, ia hanya berada dalam daftar keberadaan sebagai sesosok Brahma. Sedangkan mereka yang mencapai tataran arahat sudah sama sekali tidak berada dalam list dalam daftar manapun. Karena daftar yang ada sudah dibersihkan, sudah dimurnikan ketika seseorang itu mencapai tataran arahat. Pada saat sekarang ini, para yogi sedang mempraktekkan untuk berperhatian murni, mengamati, melihat pada objek yang dicatat atau diamati.
pada waktu yogi itu memiliki perhatian murni, melihat objeknya dengan benar, maka pada saat itu ia tidak berada dalam daftar manapun. Seseorang haruslah selalu berperhatian murni supaya ia tidak berada di dalam daftar untuk keberadaan berikutnya. Pada saat seseorang berperhatian murni, mampu melihat dengan benar, maka pada saat itulah ia membersihkan daftar untuk keberadaan berikutnya. Oleh karena itu, kita semua harus mengerahkan usaha dari saat ke saat untuk membersihkan daftar kita agar supaya paling tidak kita bisa berada pada daftar sebagai Sotapanna yang isi daftarnya lebih sedikit. Dan akhirnya bisa mencapai tataran arahat, tujuan akhir, di mana semua yang ada di daftar sudah dibersihkan. Then we go on to the second verse. Akodano, meaning not angry. So before one body breaks, before one life ends, one should reach the state where one doesn't become angry. Kemudian, Yes. sorry. Okay, please. Kemudian syair yang kedua adalah janganlah marah. Sebelum tubuh ini rusak dan kematian menjelang, seseorang haruslah sampai pada tahapan tidak marah, tidak menjadi marah. For ordinary people, if they are not mindful, if they come across undesirable objects and undesirable things, there can be anger. Sotapanna and Sakadagami, if they come across undesirable objects, if they are not mindful, they can be angry, but the frequency and the intensity will be fewer than those of ordinary people. Bagi orang biasa yang tidak berperhatian murni, ketika ia menjumpai suatu objek atau suatu hal yang tidak menyenangkan, maka bisa memunculkan kemarahan. Bagi seorang Sotapanna ataupun Sakadagami, ketika mereka bertemu dengan objek yang tidak menyenangkan, yang tidak diinginkan, pada saat mereka tidak berperhatian murni, masih bisa memunculkan kemarahan. Tetapi frekuensinya atau intensitasnya lebih lemah daripada orang kebanyakan. As a Putujana, the anger that arises in a Putujana, it can lead to a fire. But the anger that arises in a Sotapanna and Sakadagami, it will not lead to a fire. Sebagai seorang Putujana, kemarahan yang muncul bisa membawa mereka pada apaya. Tetapi kemarahan yang muncul dalam diri seorang Sotapanna ataupun Sakadagami
tidak akan membawa mereka pada apaya. Dosa has the nature of being rough and gross. And it is said that dosa is compared to a cobra. So when a cobra has been touched by something, it will become and it will hit, and then it will make ready to strike. In the same way, dosa is just like a cobra. If something unpleasant happens, then dosa arises out of control. Some people, they say, don't do this to me. I will not tolerate, and sparks will come. There will be flames or sparks. In this way, some people, they are sensitive. They don't even tolerate, not even a word. Dosa mempunyai sifat atau ciri-ciri kasar. Dikatakan bahwa dosa ini bagaikan seekor kobra. Kobra ini jika tersentuh, ia akan langsung berdesis, kemudian siap untuk mematuk. Dosa ini tepat seperti kobra. Apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, dosa ini bisa muncul kadang-kadang di luar kendali. Orang bisa mengatakan, lakukan hal itu padaku, maka tidak akan diterima sama sekali. Kadang-kadang seseorang demikian peka, sehingga ia tidak bisa menerima bahkan satu kata pun. Lobha, greed is subtle and is not as obvious. Dosa is more gross and rough, and it is more obvious than lobha. And it is said that dosa, anger, reports the condition of the person who has it. It is like dosa reporting the condition that this person is aggressive, angry. This person does not have any control of his temper, her temper. In this way, it is like dosa is reporting the condition of the person, that this person is aggressive, angry, not having control, losing temper, and so on. Lobha atau keserakahan ini lebih halus dan tidak tampak begitu jelas. Sedangkan dosa atau kemarahan, kebencian adalah berbentuk lebih kasar atau lebih nyata. Lebih nyata jika dibandingkan daripada lobha. Dosa dikatakan bahwa ia menggambarkan keadaan atau kondisi dari seseorang yang dikuasai oleh kebencian ini. Orang tersebut bisa bersikap agresif, kemudian tidak mempunyai kendali terhadap perilakunya. Dosa ini seperti laporan
gambaran terhadap kondisi seseorang. Bahwa orang itu pemarah, kemudian tidak mempunyai kendali terhadap dirinya, dan sering lepas perilakunya. Usually, when someone hears something unpleasant, it is easier to be angry about. For example, if somebody says something criticizing, just hearing one word of criticism, the person becomes angry. Actually, words do not touch one word of criticism. It doesn't wound, it doesn't cause any bruise or injury physically to the person, but hearing the word of criticism, the person easily gets angry. And then it can even cause dispute, quarrel, fight, and so on. Biasanya ketika seseorang mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan, sangat mudah untuk memunculkan kemarahan. Pada waktu ada orang yang mengucapkan sesuatu, suatu kata, hanya mendengarkan satu kata kritikan saja, seseorang bisa menjadi sangat marah. Kata-kata itu, satu kata kritikan itu, sebetulnya tidak menyebabkan cedera pada fisik. Tetapi ketika mendengar kritikan, seseorang mudah untuk menjadi marah. Bahkan hal itu bisa menimbulkan pertentangan, pertengkaran, dan menimbulkan pertentangan, kemudian kemarahan dan pertengkaran. And also with the smell, if there is something that smells bad, like a pungent smell or a burning smell, one can easily get angry. And also with the food, if one gets the food that the person doesn't like, then there can be anger. Also the touch, like the touch of like bitten by a mosquito or an ant, one can get angry. The touch of warm air, hot air, the temperature, also the person gets angry. In this way, if one is not mindful of the seeing, hearing, smelling, tasting, touching, anger arises, not being mindful. Demikian pula dengan bebauan. Bebauan yang tidak menyenangkan. Misalnya bau kotoran ataupun bau asap bakar bisa menjadikan seseorang marah. Begitu pula dengan makanan. Jika seseorang mendapatkan makanan yang tidak ia sukai, ini bisa memunculkan kemarahan. Sentuhan pun demikian. Seperti misalnya sentuhan nyamuk juga semut. Ini bisa memunculkan kemarahan. Termasuk hangat atau panasnya udara, panasnya temperatur, menyebabkan timbulnya kemarahan. Pada saat seseorang tidak berperhatian murni
pada waktu ia melihat, mendengar, mencium, ataupun menyentuh, maka bisa memunculkan kemarahan ketika sekali lagi ia tidak mempunyai perhatian murni. In order to prevent dosa from arising, one should be mindful of seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and so on. So long as there is mindfulness, the mind is guarded, protected from dosa from arising by being mindful of the presently arising object. And if dosa, anger, arises by lack of mindfulness, as soon as one notices it, as soon as the dosa arises, notice right away, angry, angry. In this way, one should prevent dosa from arising by being mindful. One should cure right away as soon as dosa arises by being mindful as angry, angry. Agar bisa mencegah kemunculan dosa ini, maka seseorang haruslah menempatkan perhatian murni pada waktu ia melihat, mendengar, mencium, merasakan, dan menyentuh, serta yang lainnya. Selama seseorang memiliki perhatian murni, maka kesadarannya akan terjaga, terlindungi dari kemunculan dosa melalui berperhatian murni terhadap objek yang muncul tepat pada saat itu. Seandainya pun dosa ini muncul karena kurangnya perhatian murni pada saat itu, pada waktu dosa ini muncul, diketahui ada dosa, maka harus segera melakukan pencatatan pengamatan sebagai marah-marah. Orang harus berusaha mencegah kemunculan dosa melalui berperhatian murni. Kemudian, ia juga harus memperbaiki atau menyembuhkan dosa yang muncul ini dengan cara berperhatian murni, melakukan pengamatan sebagai marah-marah. There are 9 things or 10 things that inside dosa. Dosa arises or grudge arises when somebody does or talks in order to hurt the person has done, doing, will do. The action, bodily action or verbal action that cause to hurt. And also that is 3. Yeah? In the past, in the present, in the future, the person has done things to hurt. This is 3. And the person who hurt physically or verbally in the past, in the present, in the future, to someone who is beloved to me, that is another 3. Someone who does things for the welfare of my enemy in the past, in the present, in the future. So that is another 3. Altogether makes 9. So these 9 circumstances inside dosa. Ada 10 hal yang berada di dalam dosa atau kemarahan ini. Dosa atau kemarahan ini muncul ketika seseorang
melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang menyebabkan melukai orang yang lainnya. Jika seseorang melakukan sesuatu melalui jasmani ataupun ucapan yang menyebabkan seseorang ini terluka. Ini ada 3 hal. Kemudian orang juga bisa berpikir bahwa seseorang ini telah melakukan sesuatu yang melukai di masa yang lalu, di masa sekarang, maupun pada kehidupan yang akan datang. Pada seseorang melakukan hal ini pada musuh. Ini juga ada 3. Jadi semuanya ada 9 hal yang ada di dalam dosa ini. And another cause that can make 10, it is Atthana Kopa. Atthana Kopa is the kind of anger that arises in things that are beyond one's control. One is angry about things that are not one should have. For example, if one is in pain, one can get angry that this pain doesn't go away quickly. Pain is not a person, it is not a being, it's just a nature that arises based on circumstances. So the kind of anger that arises in Dukkha Vedana, the kind of anger that arises when experiencing pain or unpleasant feelings, it is also Atthana Kopa. Penyebab yang lain yang menjadikan semuanya menjadi 10, yaitu jika kemarahan ini muncul karena hal-hal yang berada di luar kendali. Misalnya, ketika seseorang marah terhadap suatu keadaan yang dihadapinya, misalnya rasa sakit. Ia menjadi marah karena rasa sakit ini. Karena rasa sakit itu tidak bisa lenyap sesegera mungkin. Rasa sakit ini bukanlah suatu makhluk, tetapi rasa sakit ini muncul karena keadaan tertentu. Ini adalah dukkha vedana. Ketika seseorang mengalami perasaan yang tidak menyenangkan, ini juga termasuk di dalam penyebab munculnya kemarahan. In order not to let this kind of anger arises, if there is pain, noted with patience, forbearance. Pain, make the effort in noting the pain. Focus your mind on the pain. Putting effort in noting the pain, focusing the mind on the pain. The noting mind sits onto the object, pain. The mind fall calm, collected on the object. Concentration also develops. In this way, keeping continuity of mindfulness and concentration in noting the pain, noting it with patience and forbearance. When the yogi comes to discern the unique individual characteristics in the pain, such as heart pain, stiff pain, heat pain, pressure pain, swelling pain, and so on. In this way,
When the yogi comes to discern the unique individual characteristics that are arising at the present moment by noting pain, one cultivates knowledge. One comes to discern that there is a pain which manifests as hard, stiff, heat, pulling, pushing, pressure, and so on. And the noting mind that notes it, there is no other thing except the hardness, stiffness, heat, as well as the mind noting it. There is no person, no being, no person. As the yogi is mindful, then yogi not only see the characteristics, not only see the unique individual characteristics, but yogi also come to see the dissolution. One heat arise, pass away. Another heat arise, pass away. One tension arise, pass away. Another tension arise, pass away. In this way, when the yogi sees the pain itself with its characteristics, as well as one pain arise, pass away, another pain arise, pass away, yogi also comes to see the dissolution of the object arising and dissolution, arising and dissolution. In this way, when the yogi comes to see the pain itself, even though it is pain, one's mind will not be angry on the pain, but it is even pleasant to note the pain when the yogi comes to discern the arising and passing away. One pain arise, pass away, another pain arise, pass away. When the yogi gets to this level, yogi comes to cultivate knowledge, understand the pain, and at that stage, yogi even becomes more courageous in the practice. Whatever pain comes, I will notice. So in this way, yogi has more courage, more faith and confidence in the practice. The mindfulness and concentration become stronger. Knowledge becomes stronger. Yogi strive on continuously until yogi reaches the goal in the meditation. Agar kemarahan ini tidak muncul, ketika ada rasa sakit, lakukanlah pencatatan, pengamatan dengan kesabaran. Kemudian harus mengerahkan usaha, melakukan pencatatan. Kesadaran harus dipusatkan pada rasa sakit itu, mengerahkan usaha, kemudian memusatkan perhatian pada rasa sakit itu, dan pencatatan pengamatannya lekat atau menempel pada rasa sakit itu. Kesadarannya betul-betul menyatu di objeknya. Dengan cara itu konsentrasi akan berkembang, menjadikan perhatian murni dan samadhi untuk bisa melakukan pencatatan atau pengamatan dengan kesabaran. Ketika yogi bisa melihat sifat unik yang ada pada rasa sakit itu, misalnya keras, tegang, panas, menekan, ditarik, pada saat itu yogi bisa melihat sifat unik seperti itu, maka pada waktu melakukan
pencatatan, pengamatan terhadap rasa sakit, yogi itu bisa mengetahui sifat dari rasa sakit itu sesungguhnya hanyalah keras, tegang, kemudian panas, menekan, ditarik. Tidak ada yang lainnya lagi. Pada waktu itu, kesadaran yang melakukan pengamatan sesungguhnya bukanlah suatu makhluk atau orang. Hanya kesadaran yang melakukan pengamatan saja. Ketika yogi berperhatian murni, yogi tidak hanya melihat sifat unik dari objeknya saja, tetapi yogi bisa melihat lebih lanjut. Yogi mampu melihat kemunculan dan kelenyapan segala sesuatu. Misalnya, suatu tekanan muncul, kemunculan tekanan ini akan segera lenyap. Yogi bisa melihat rasa sakit ini dengan ciri-ciri yang ada. Juga yogi bisa melihat bahwa sesungguhnya rasa sakit ini muncul, kemudian lenyap, muncul sakit yang berikutnya. Demikian seterusnya. Yogi bisa melihat lenyap atau leburnya objek tersebut. Pada saat yogi mampu melihat rasa sakit seperti itu, maka kesadarannya tidak akan menjadi marah, tetapi ia merasa bahwa pengamatan seperti itu menyenangkan karena ia bisa melihat muncul dan lenyapnya rasa sakit itu. Satu rasa sakit muncul, lenyap, kemudian muncul rasa sakit yang berikutnya. Pada saat yogi mencapai pada tahapan ini, maka yogi mengembangkan pengetahuan. Yogi itu mengetahui rasa sakit sebagai apa adanya. Pada saat itu, yogi akan memiliki keyakinan dan semangat yang lebih besar. Apapun rasa sakit yang muncul, yogi akan melakukan pencatatan, pengamatan dengan lebih baik. Yogi akan lebih bersemangat, yogi akan berperhatian murni, kemudian samadhi meningkat, demikian pula pengetahuan juga menjadi lebih kuat. Yogi akan terus berjuang untuk bisa mencapai tujuan akhir dari praktek meditasi ini. Okay, so time is up. This will be all for today. May we all be able to practice smoothly so that our goal in meditation will be attained in this very life before our body breaks, before our life ends. Sadhu, sadhu, sadhu. Yang terhormat Syalido Caru mengatakan waktu sudah habis, maka inilah semua untuk hari ini. Syalido Caru berharap agar kita semua bisa mempraktekkan meditasi ini dengan lancar dan bisa mencapai tujuan meditasi, tujuan akhir meditasi kita ini dalam kehidupan sekarang ini juga sebelum tubuh ini menjadi rusak dan kematian terjadi. Sadhu, sadhu, sadhu. Namaskara.